Terima kasih waktunya Ibu Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Direksi dan rekan-rekan PLI semua. Untuk slide-nya, kami dari Divisi Keuangan akan menyampaikan materi tentang tantangan Divisi Keuangan dalam menghadapi pandemi COVID. Next. Sebelum mulai materi, kami sapa dulu ya untuk rekan-rekan semua. Barangkali ada yang kangen dengan wajah-wajah kita. Next. Untuk slide-nya yang pertama itu ada perubahan pola kinerja Divisi Keuangan. Yang pertama, selama pandemi COVID, Divisi Keuangan telah menerapkan pola kinerja WFH dan WFH. Apabila ada yang kebagian WFH tetapi dalam keadaan tidak fit, itu kami bisa bergantian dengan rekan yang lain atau bisa izin WFH. Untuk yang kedua, pemberlakuan tanda tangan digital dalam proses persuratan. Jadi selama pandemi ini kami tetap mempermudah kinerja baik WFH atau WFH. Terus optimalisasi aplikasi pembayaran e-voucher yang sudah mengakomodir pola WFH. Jadi untuk sementara waktu kan e-voucher masih dalam keadaan perbaikan. Maka dengan adanya pandemi ini, pembayaran masih bisa kami terima lewat email, dan sistem approval juga pembayaran juga udah menggunakan internet banking. Next. Masih dengan foto nih teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas dengan sultan-sultan yang ada di Divisi Keuangan. Next. Sebetulnya ada beberapa perubahan sebelum dan sesudah pandemi COVID di Divisi Keuangan ini. Yang pertama, pengaruhnya itu proses pembayaran sudah dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja menggunakan aplikasi e-voucher. Tetapi selama pandemi COVID, proses pembayaran tetap bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja menggunakan aplikasi e-voucher atau maupun email. Untuk di perpajakan, PPh 21 sebelum pandemi COVID, PPh 21 ini karyawan seluruhnya ditanggung perusahaan. Terus beberapa jenis PPh yang pelaporannya harus dilakukan secara tatap muka. Lalu pemeriksaan dilakukan secara offline. Untuk selama pandemi ini, untuk perpajakan PPh 21 karyawan dengan penghasilan tertentu ditanggung oleh negara dan dibayarkan sebagai tambahan insentif bagi karyawan. Terus sebelum pandemi COVID, pembahasan pemeriksaan dilakukan secara online. Akan tetapi selama pandemi ini, pemeriksaan dilakukan secara online. Lalu yang untuk anggaran sebelum pandemi, anggaran sesuai RKAP 2020. Selama pandemi, anggaran ini dilakukan program efisiensi terhadap anggaran 2020. Lalu sebelum pandemi, rapat koordinasi anggaran internal dan eksternal dilakukan secara offline. Yang selama pandemi COVID, rapat koordinasi anggaran internal dan eksternal dilakukan secara online. Untuk keuangan, pengaruh sebelum pandemi, untuk permintaan data sampling, proses audit berupa voucher fisik. Namun selama pandemi, permintaan data sampling berupa soft copy atau salinan dan penyampaiannya melalui email. Untuk yang selanjutnya, dalam proses penyusunan laporan keuangan, proses input transaksi menggunakan sistem Oracle hanya dapat dilakukan melalui jaringan PGN. Tetapi selama pandemi, dalam proses penyusunan laporan keuangan, setiap AP diberikan fasilitas VPN untuk dapat mengakses sistem Oracle GL dari mana saja. Jadi sebetulnya dengan adanya pandemi ini hanya berubah pola kerja saja, tapi tidak berpengaruh terhadap pencapaian KPI Divisi Keuangan. Next. Masih dengan foto Bapak Ibu bisa dilihat ya teman-teman kita dari Divisi Keuangan gimana sih kalau misalkan dia mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Untuk yang selanjutnya, next. Di sini sebelumnya
Inovasi yang akan dilakukan berdasarkan budaya perusahaan. Yang pertama, inovasi ini mewakili kolaboratif, optimalisasi idle cash melalui kerja sama pemberian pinjaman kepada AP lain. Yang kedua, permintaan fasilitas PPh 21 ini mewakili inovasi adaptif. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas teknologi secara optimal menggunakan platform online seperti Microsoft Teams, e-voucher, dan lain-lain. Itu inovasi ini mewakili adaptif. Yang ketiga, proses approval dilakukan secara online. Inovasi ini mewakili amanah. Dan yang keempat, pengaturan jadwal rapat lebih efektif dan komunikatif dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Inovasi ini mewakili harmonis. Mungkin demikian penyampaian materi tentang dalam menghadapi pandemi COVID dari Divisi Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih.